Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiantika dari kelas 3L. Saya ingin mempresentasikan hasil materi saya mengenai konsep dasar sistem operasi. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. American National Standard Institute atau ANSI. Sistem operasi juga merupakan resource manager atau pengolahan sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Selanjutnya ada program. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Pada sistem operasi modern, pada saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan disk, hanya saja saat dibutuhkan saja. Bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Prosesor mengeksekusi program-program komputer dalam setiap detiknya. Prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Beberapa sistem hanya menjalankan satu proses tunggal dalam satu waktu, sedangkan yang lainnya menjalankan multiproses dalam satu waktu. Padahal sebagian besar sistem komputer hanya memiliki satu prosesor, dan sebuah prosesor hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Yang selanjutnya itu ada proses. Pada granularity yang sangat kecil, prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu. Kemudian, secara cepat ia berpindah menjalankan proses lainnya dan seterusnya, sehingga bagi penglihatan dan perasaan pengguna manusia, seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering dan dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat saja menentukan semua proses dalam prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem operasi dapat juga merubah nilai prioritas proses tertentu agar proses tersebut dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya, pada proses yang sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi menaikkan nilai prioritasnya. Status proses, jenis yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status umum, yaitu ready. Ready itu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua itu ada running. Running adalah status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga itu ada blockade. Blockade itu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Selanjutnya itu ada komponen sistem operasi. Yang pertama itu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. I/O itu input atau output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, proses operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu,
Manajemen proses itu bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Selanjutnya menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang selanjutnya itu ada manajemen memori utama. Memori utama atau yang dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang atau kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memiliki program yang akan di-load ke memori. Oke, selanjutnya ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori volume dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang selanjutnya adalah manajemen input-output. Sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas dari perangkat keras, CD-ROM dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke piranti I/O, spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, antarmuka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Yang terakhir, drivers untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Yang selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Dia ini bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama, manajemen ruang kosong. Yang kedua, alokasi penyimpanan. Yang ketiga, penjadwalan disk. Yang selanjutnya ada jaringan. Sistem jaringan ini menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yang pertama peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, yang ketiga peningkatan keandalan. Yang selanjutnya itu ada sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus yang pertama membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah, yang kedua spesifikasi kontrol untuk diterima, yang ketiga menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Yang selanjutnya itu ada command interpreter system.
Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut yang pertama control card interpreter, yang kedua command line interpreter, yang ketiga Unix shell. Yang selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Sedangkan operasi I/O, pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanannya. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan sistem I/O, manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Nah, adapun layanan tambahan yaitu meliputi lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Yang kedua, alokasi sumber daya, yang mana mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, accounting, digunakan untuk menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang terakhir ada proteksi, yang berfungsi untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Oke, yang selanjutnya ada system calls. System calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan, dan beberapa sistem mengizinkan system calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama melalui register, yang kedua menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Oke, yang selanjutnya ada struktur sistem. Yang pertama, struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari 2 bagian, yaitu kernel, antarmuka dan device driver, dan program sistem. Yang selanjutnya ada pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi data dan operasi yang bisa manipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras, lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Yang selanjutnya ada microkernel, menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna, dengan fungsi utama untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Yang selanjutnya ada mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bar hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik dibagi untuk membuat VM. Yang pertama, penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna membuat prosesor sendiri. Yang kedua, spooling dan sistem data bisa menyediakan virtual card readers dan virtual line printers. Yang ketiga, sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagaimana operator konsulat. Oke, mungkin itu saja materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.